Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Anis. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Anis akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Materi ini adalah materi IPA untuk kelas 6 semester 1. Mari kita lihat apa saja perkembangbiakan tumbuhan. Kita simak penjelasan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan? Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tumbuhan, spesies atau kultivar tertentu. Jadi, perkembangbiakan ini dilakukan untuk memperbanyak jumlah spesies tertentu, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang ada di dunia ini tidak akan punah. Perkembangbiakan tumbuhan secara garis besar dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif. Apa perbedaan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif dan dengan cara generatif? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Ada berapa macam cara perkembangan atau perkembangbiakan secara vegetatif? Ada dua macam perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami, yaitu tanpa bantuan manusia, dan ada vegetatif buatan, di mana dia melibatkan manusia. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Seperti yang sudah diutarakan di awal, perkembangbiakan vegetatif alami tidak atau tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia disebut vegetatif alami. Macam-macam perkembangan vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Kemudian yang kedua ada umbi. Kemudian yang ketiga ada geragi. Dan yang keempat ada rizoma. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif alami dari keempat cara ini? Mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Jika ditanam, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tunas yang baru tumbuh disebut tunas adventif. Nah, apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas? Yang pertama dan sering kita jumpai di sekitar kita, yaitu adalah tanaman pisang. Kita bisa lihat pisang misal ayah menanam satu pohon pisang. Setelah pohon pisang itu dewasa, lama-kelamaan di bawah pohon pisang dewasa tersebut akan tumbuh tunas yang nanti akan menjadi tanaman pisang yang baru. Kemudian ada bambu. Ya, tunas bambu. Kalau dalam istilah bahasa Jawa, tunas bambu disebut juga dengan rebung. Untuk ibu-ibu atau mama kita biasa memasaknya. Bisa dimasak tunas dari bambu tersebut, atau biasa disebut dengan rebung. Dan yang ketiga ada tebu.
ibu juga berkembang biak dengan cara tunas. Kemudian yang lain adalah ada cemara. Kemudian ada juga sukun atau pohon sukun. Pohon sukun itu ternyata berkembang biak juga dengan cara tunas. Perkembangbiakan yang selanjutnya yaitu adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi. Apa itu umbi? Tanaman yang berkembang biak dengan cara ini ditanam dari umbi yang keluar akar dan tunas sehingga tumbuh tanaman baru. Umbi yang ditanam menjadi sumber makanan bagi pertumbuhan tanaman sebelum menghisap makanan sendiri dari tanah. Terdapat 3 jenis umbi, yaitu ada umbi batang, ada umbi akar, dan ada umbi lapis. Nah, di sini ada umbi batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi atau dari umbi, yaitu ada yang pertama umbi batang, yaitu adalah ketela rambat atau biasa kita sebut dengan ubi manis. Kemudian selain ubi atau ketela rambat, tanaman yang berkembang biak dengan umbi adalah kentang. Kemudian untuk umbi akar, contoh tanaman yang berkembang biak melalui umbi akar. Di sini adalah wortel. Ya. Kemudian yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis bisa ada yang berkembang biak dengan cara umbi lapis, yaitu melalui umbi lapis, yaitu adalah berbagai macam jenis bawang. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian ada bawang merah tunggal. Nah, itu adalah tanaman yang berkembang biak dengan cara atau melalui umbi. Kemudian untuk perkembangbiakan yang berikutnya yaitu adalah dengan geragi atau biasa kita sebut dengan stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Stolon tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi atau stolon. Nah, di sini ada stroberi. Nah, ketika batang stroberi itu menyentuh tanah, maka batang tersebut akan muncul akar dan menjadi tumbuhan yang baru dan tidak bergantung pada tumbuh induknya. Yang kedua ada pegagan. Sama dengan stroberi, batang yang menempel di tanah akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Kemudian ada rumput teki. Ya, ini istilahnya sudah sangat terkenal dengan lagu yang dinyanyikan oleh Didi Kempot, Suket Teki. Ya, rumput teki berkembang biak. Jadi rumput itu cepat sekali bertumbuh karena ketika dia sudah menempel dengan tanah, batangnya menempel dengan tanah, maka akan muncul akar dan menjadi tanaman yang baru. Berikutnya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau juga disebut dengan akar tinggal, akar rimpang atau akar tongkat. Jadi ada 3 istilah untuk rizoma, bisa disebut dengan akar tinggal, bisa disebut dengan akar rimpang, dan juga bisa disebut dengan akar tongkat. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi.
Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah batang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Kalau umbi itu kan berbeda dengan batangnya. Kalau itu kan yang menggembungkan dari batangnya itu menggembung menjadi buahnya. Kalau di sini berbeda, dia berbentuk akar dan berbuku. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Yang pertama adalah jahe. Ini bisa kita temui di setiap rumah. Ibu-ibu atau ibu kalian pasti selalu menyimpan tanaman-tanaman ini atau hasil dari tanaman ini. Kemudian ada lengkuas. Yang ketiga ada kunyit. Yang keempat ada kencur. Kemudian yang kelima ada temulawak. Dan yang keenam ada alang-alang. Dari keenam contoh ini bisa kita lihat di situ buahnya atau hasilnya itu berruas atau berbuku-buku. Jadi ketika ruas tersebut dipotong kemudian ditanam kembali, dia akan menjadi tanaman yang baru atau akan muncul tunas dari batang-batang tersebut. Nah, itu tadi adalah contoh perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan, di mana perkembangbiakan ini membutuhkan bantuan manusia. Tujuannya adalah untuk memperoleh tanaman baru dengan cepat berbuah atau berbunga yang sama persis dengan induknya. Jadi perkembangbiakan vegetatif buatan ini bertujuan untuk menciptakan atau memperbanyak tanaman yang baru yang sama seperti dengan induknya. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan, ada beberapa macam atau beberapa contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Itu dengan cara yang pertama adalah cangkok, yang kedua adalah okulasi, yang ketiga adalah dengan cara menyambung, yang keempat adalah dengan cara stek, yang kelima dengan cara merunduk. Nah, bagaimana cara dari kelima perkembangbiakan vegetatif ini? Kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara dicangkok. Nah, bagaimana caranya? Mencangkok adalah salah satu cara vegetatif buatan yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang mempunyai batang kayu dan berkambium. Jadi tidak semua tanaman bisa dicangkok, hanya yang memiliki batang kayu dan berkambium. Seperti contohnya ada jambu, rambutan, durian, mangga, dan lain sebagainya yang bisa anak-anak temui di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, ini adalah cara mencangkok, yaitu dengan memberikan sayatan pada salah satu batang dari tanaman yang dianggap mempunyai varietas unggul. Nah, kemudian dari sayatan tersebut dibungkus dengan tanah, kemudian diberi agar tanahnya itu tidak hilang karena air, dibungkus dengan plastik atau bisa dengan sabut kelapa yang kemudian diikat dan ditunggu untuk beberapa saat sampai akarnya keluar. Setelah akarnya keluar, batang tersebut dipotong dari induknya dan ditanam di tempat yang baru. Nah, ini ada video tentang cara mencangkok yang bisa anak-anak.
Lihat ya, bagaimana cara mencangkok. Ketika mencangkok dilakukan di salah satu dahan atau ranting dari tanaman yang dianggap memiliki varietas unggul. Dan cara ini relatif lebih cepat daripada kita menanam dari biji yang kemudian tumbuh tunas. Itu akan membutuhkan waktu yang berikutnya, perkembangbiakan dengan sebelumnya kita lihat keunggulan dan kelemahan teknik mencangkok. Karena ini adalah buatan atau dengan tangan manusia, tentu saja memiliki kelemahan dan juga memiliki keunggulan. Yang pertama, keunggulan dari mencangkok. Ada beberapa keunggulan dari mencangkok. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan tumbuhan yang dicangkok. Jadi kita tidak perlu menunggu dari biji kemudian menjadi tunas dan menjadi pohon yang baru. Kemudian yang kedua, ukuran tinggi tumbuhan lebih pendek dari tumbuhan yang dikembangkan melalui biji. Jadi pada tumbuhan cangkok itu bisa ditanam di dalam pot, sehingga ketika kita menginginkan buah yang unggul tetapi tidak perlu memanjat untuk mendapatkan buah tersebut. Jadi tubuhnya atau tumbuhan tersebut tidak akan tinggi dari teknik yang tumbuhan yang dicangkok akan persis sama dengan induknya. Jadi hasilnya, buahnya yang dihasilkan dari tanaman cangkok ini akan sama dengan induk dari tanaman tersebut. Kemudian tumbuhan yang dicangkok dapat tumbuh di daerah dengan kadar air tinggi. Jadi untuk tumbuhan yang dicangkok ini lebih membutuhkan minyak. Kelemahan dari mencangkok. Yang pertama, akar perubahan tanaman dari akar sampai ke akar serat. Dan ada tumbuhan yang dicangkok mudah roboh ketika hembusan angin kencang karena akar yang dihasilkan tidak terlalu kuat. Kemudian tidak dapat dikembangkan dalam jumlah besar karena dalam satu pohon tidak semua cabangnya atau rantingnya dapat dicangkok. Kemudian jika musim kemarau berkepanjangan, tumbuhan yang dicangkok tersebut akan mudah mati atau tidak akan tahan jika tidak mendapatkan suplai air yang cukup. Kemudian kelemahan lainnya adalah tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Hanya tumbuhan dengan batang berkayu dan berkambium saja yang dapat dikembangkan atau dikembangbiakan dengan cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang berikutnya adalah perkembangbiakan dengan cara okulasi. Okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lain yang sama jenisnya.
Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya, batang tumbuhan yang kuat digabung dengan batang tanaman yang buahnya baik. Perkembangbiakan dengan cara okulasi atau cara okulasi ini biasa dilakukan atau diterapkan pada tanaman yang memiliki varietas unggul seperti misalnya mangga, durian, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah cara-cara dari okulasi. Yang pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Jadi, misalnya kita akan mencari tumbuhan atau menciptakan tumbuhan dengan batang yang kokoh dengan buah yang lebat atau buah yang manis. Kita cari satu pohon mangga yang mempunyai batang yang kokoh. Kemudian dari pohon yang batangnya kokoh tersebut kita iris kecil kulit batang, dan kemudian kita ambil dari pohon atau tanaman yang berbuah manis yang ada tunasnya, kita ambil. Kemudian irisan tunas tersebut kita tempelkan pada batang yang kokoh, tanaman atau pohon yang berbatang kokoh. Kemudian kita tali atau bisa dengan selotip. Nah, setelah tunas tersebut muncul atau berkembang, kita bisa melepas tali ataupun selotipnya tersebut sehingga akan dihasilkan varietas tumbuhan yang baru dengan batang yang kokoh dan buah yang manis. Sama halnya dengan mencangkok, okulasi juga memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan dari teknik okulasi yaitu adalah mempercepat pertumbuhan dan memperbanyak tumbuhan. Yang kedua, pertumbuhan tanaman lebih seragam, lebih sama. Yang ketiga, tanaman ini persis sama dengan induknya, jadi tidak mengurangi kualitas dari tanaman tersebut. Pemanenan lebih mudah karena merata pertumbuhannya. Kemudian proses penanganan hama jadi lebih mudah. Ini adalah keunggulan dari okulasi. Kalau ada keunggulan pasti tentu saja ada kelemahan. Kelemahan dari okulasi yaitu membutuhkan pengalaman yang kuat untuk perlakuan okulasi. Jadi tidak sembarangan dan itu sedikit lebih susah. Kemudian pembuatannya sulit dilakukan. Kemungkinan kegagalan sangat besar. Dan yang terakhir, sulit menentukan keakuratan batang bawah dengan batang atas. Tentu saja sulit kita menentukan mana tumbuhan atau pohon yang mempunyai akar kuat, batang besar, dan mana yang memiliki batang besar, akar kuat, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya yaitu adalah merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya adalah arbei, stroberi, dan apel, dan lain sebagainya. Tumbuhan-tumbuhan ini biasanya mempunyai batang yang mudah untuk dirundukkan. Nah, ini caranya. Ini ada batang, ada suatu pohon induk misalnya stroberi, batangnya kita rundukkan, kita tempelkan ke dalam tanah, kita tutup dengan tanah. Dari batang tersebut akan muncul akar sehingga kita bisa menciptakan atau kita bisa membuat tanaman yang baru. Berikutnya ini adalah kelebihan atau keunggulan dan kelemahan teknik merunduk. Keunggulan dari teknik merunduk. Yang pertama, mempercepat datangnya buah. Jadi lebih cepat berbuah untuk teknik merunduk ini. Kemudian tanaman itu sama persis dengan induknya. Dan untuk tingkat keberhasilan dari teknik merunduk ini lebih tinggi. Kemudian
mempercepat pertumbuhan dan memperbanyak tumbuhan. Jadi kita lebih mudah untuk mempercepat pertumbuhan atau memperbanyak tanaman-tanaman tersebut. Kelemahan dari merunduk yaitu tidak banyak bibit yang dihasilkan. Buahnya bisa banyak, tetapi kita tidak bisa menghasilkan banyak bibit karena dalam satu pohon tidak mungkin kita rundukkan semua batangnya. Kemudian tidak semua tumbuhan dapat dilakukan dengan cara merunduk. Ya, cara merunduk hanya untuk tanaman atau pohon-pohon kecil yang mempunyai batang yang mudah untuk dibengkokkan atau diluruskan. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah dari teknik merunduk ini menghasilkan akar yang berserat sehingga kurang tahan dengan lingkungan. Berikutnya, vegetatif buatan yang dengan cara menyambung. Menyambung atau grafting adalah salah satu pembiakan vegetatif buatan di mana menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman berbeda sedemikian rupa sehingga tercapai persenyawaan, dan kombinasi ini akan terus tumbuh membentuk tanaman yang baru. Penyambungan batang bawah dan batang atas ini biasanya dilakukan antara dua varietas tanaman yang masih dalam spesies yang sama. Varietasnya berbeda, tetapi masih dalam satu spesies atau satu jenis yang sama. Misalnya kita akan menyambung antara ketela pohon atau singkong yang mempunyai hasil buah besar tetapi tidak enak dimakan, itu bisa kita sambung dengan singkong yang varietasnya lebih unggul daripada varietas sebelumnya. Nah, di sini ada batang bawah dan batang atas digabungkan, kemudian kita rekatkan dengan cara diberi selotip atau ditarik. Keunggulan dan kelemahan dari teknik menyambung. Keunggulan dari menyambung adalah mendapat tumbuhan yang unggul dan mempercepat datangnya buah. Kemudian, tanaman yang dilakukan teknik menyambung ini memiliki dua sifat yang unggul. Kelemahan dari menyambung. Tidak semua tumbuhan bisa dilakukan dengan cara enten atau menyambung. Sangat sulit melakukan enten dan membutuhkan perawatan yang baik. Jika ada hembusan angin, pohon mudah hanyut. Berikutnya yaitu adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara stek. Stek atau cutting merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Stek merupakan pemotongan organ dari induk yang kemudian ditanam di media agar menumbuhkan akar dan tunas batang. Stek banyak dilakukan untuk memperbanyak tanaman hias dan tanaman buah. Nah, jadi stek ini biasa kita lakukan untuk memperbanyak tanaman hias dan tanaman buah. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara stek adalah agar mawar, singkong, dan jeruk. Dan juga masih banyak tanaman lain. Untuk stek batang, di sini ada caranya. Contohnya untuk singkong, kita menggunakan stek batang. Jadi singkong yang sudah kita panen, batangnya tidak kita buang, tetapi bisa kita potong-potong. Ya, kemudian kita tancapkan lagi ke dalam tanah, maka akan tumbuh tanaman yang baru. Kemudian ada stek daun. Ini biasa kita temukan pada tanaman cocor bebek. Dimana ketika kita lihat salah satu daun dari tanaman cocor bebek akan muncul beberapa tanaman atau tunas-tunas yang baru yang akan menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian ada stek akar. Nah, ini adalah contohnya jeruk. Kita bisa melakukan stek akar pada pohon jeruk atau tanaman jeruk. Nah, kelebihan keunggulan
dan kelemahan teknik stek. Keunggulan stek yang pertama, mempercepat pertumbuhan dan memperbanyak tumbuhan. Mempercepat datangnya buah, yang paling pasti, yang paling mudah dilakukan, dan tanaman ini persis sama dengan induknya. Kelemahan dari stek, tidak semua tumbuhan bisa dilakukan dengan cara di stek. Kemudian menghasilkan akar serabut yang rentan terhadap iklim. Kemudian yang berikutnya adalah menimbulkan pertumbuhan yang tidak merata. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Kita sudah mempelajari tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Jadi, perkembangbiakan generatif ini terjadi ketika terdapat penyerbukan atau terjadi penyerbukan pada bunga yang ada pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, sebelum kita mempelajari contohnya, kita lihat dulu bagian-bagian dari bunga yang merupakan alat dari perkembangbiakan secara generatif. Kita bisa lihat bagian-bagian bunga. Di sini ada mahkota yang berwarna-warni. Kemudian ada kepala sari, ada benang sari yang terdiri dari kepala sari. Kemudian ada tangkai putih dengan kepala putih di bagian atas. Kemudian ada bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan ada kelopak bunga. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu bagian-bagian bunga dan apa saja fungsinya. Yang pertama adalah benang sari. Nah, benang sari ini adalah merupakan organ reproduksi jantan pada bunga, yaitu atau stamen. Benang sari memiliki beberapa bagian, antara lain filamen atau yang disebut dengan tangkai sari dan anter kepala sari. Kemudian bagian yang kedua adalah putik. Putik adalah bagian reproduksi betina dari bunga. Letak putik umumnya berada pada tengah-tengah bunga. Yang ketiga adalah bagian mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan salah satu periantium atau perhiasan bunga. Mahkota bunga akan mempunyai warna yang mencolok dan berfungsi menarik perhatian hewan. Bisa kupu-kupu, lebah, dan hewan-hewan. Kemudian ada bakal biji atau biasa disebut dengan ovulum. Adalah tempat yang digunakan oleh tumbuhan berbiji untuk menyimpan ovum atau sel telur. Kemudian yang kelima ada kelopak bunga atau disebut dengan tolik. Adalah bagian terluar dari bunga yang menjadi selimut bunga saat masih dalam keadaan kuncup. Jadi kelopak bunga ini akan membuka ketika bunga tersebut mekar. Yang ketujuh adalah tangkai bunga. Tangkai bunga terletak tepat di bawah bunga. Tangkai tersebut menopang dan menjadi penghubung antara ranting dengan bunga. Jadi tanpa tangkai bunga tersebut tidak akan dapat menempel pada ranting. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian bunga. Yang berikutnya, terjadinya perkembangbiakan secara generatif ketika terjadi penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik.
Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara. Misalnya ada angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Penyerbukan dengan angin atau biasa kita sebut dengan anemogami. Macam penyerbukan anemogami terjadi ketika angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya sehingga ia dapat masuk ke dalam kepala putik dari pohon atau tanaman lain. Nah, di sini ada gambarnya. Dari tanaman satu terdapat angin yang kencang. Di sana terdapat benang sari yang terbang terbawa angin. Kemudian benang sari serbuk sari tersebut jatuh ke kepala putik di tanaman yang lain dan masih sejenis sehingga terjadi penyerbukan. Berikutnya ada penyerbukan dengan bantuan atau perantara hewan yang biasa disebut dengan zoidiogami. Macam penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga, tumbuhan karena bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, siput, burung, atau serangga yang lainnya. Biasanya kita bisa lihat ya, bunga-bunga itu dihinggapi oleh serangga-serangga seperti kupu-kupu dan lebah, di mana ketika hewan-hewan tersebut hinggap di bunga, kakinya itu menempel pada serbuk sari. Nah, serbuk sari yang menempel pada kaki serangga tersebut ketika dibawa ke tanaman atau bunga yang lain, si serbuk sari akan jatuh ke kepala putik bunga lain tersebut sehingga terjadi yang namanya penyerbukan. Berikutnya adalah ada hidrogami atau penyerbukan dengan air, bantuan air. Proses penyerbukan ini terjadi karena bunga tumbuhan terendam air. Bisa juga terjadi karena terkena hujan atau karena tumpahan air yang lainnya. Ini jarang sekali terjadi karena tidak banyak tumbuhan atau bunga yang berada di dalam air. Yang terakhir ada antropogami atau penyerbukan dengan bantuan manusia. Macam penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena campur tangan manusia. Jadi manusia sengaja melakukan penyerbukan untuk menciptakan atau membuat varietas yang baru. Selain melalui perantara-perantara tersebut, macam-macam penyerbukan bisa terdapat macam-macam penyerbukan yang lain. Yaitu yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Autogami dikenal juga dengan istilah pembuahan sendiri atau self-fertilization, yaitu pembuahan yang dihasilkan dari sel telur dan sperma dari tanaman yang sama. Ciri-ciri penyerbukan sendiri, bunganya termasuk dalam bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Penyerbukan ini secara tidak umum tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ciri penyerbukan sendiri, bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan penyerbukan berikutnya disebut dengan penyerbukan tetangga atau disebut dengan geitonogami. Penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang sama. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tetapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan yang sama.
Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga antara lain jagung, padi, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan lain-lain. Macam penyerbukan yang berikutnya adalah penyerbukan silang atau biasa disebut dengan alogami. Pada penyerbukan silang atau alogami, jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam satu jenis yang sama. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda tumbuhan, tetapi masih dalam satu jenis yang sama. Penyerbukan ini kerap disebut dengan istilah persilangan atau kawin silang. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lain. Umumnya, semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Kemudian, macam penyerbukan yang terakhir yaitu adalah penyerbukan bastar atau hybrid. Penyerbukan bastar biasa disebut juga dengan hybridogami. Merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang lain yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat yang berbeda. Pada prosesnya, serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda varietas. Penyerbukan bastar umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies yang baru. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar adalah mawar merah dengan mawar putih yang akan menghasilkan warna mawar yang berbeda. Kemudian ada lili kuning dengan lili merah, jambu batu merah dengan jambu batu putih, dan yang lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Semoga ilmu yang Bu Anis berikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.